Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lawati dari semester 2B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-11 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH bersama asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Di pertemuan 11 ini saya akan membahas mengenai perbandingan dari teori-teori yang dibahas dalam hubungan sebab akibat serta teori kausalitas dalam hal tidak berbuat. Yang pertama ada teori conditio sine qua non. Teori ini merupakan teori yang menyeluruhkan sebab dan akibatnya dilibatkan. Dan teori ini sudah tidak berlaku di Indonesia. Contoh kasus, ada seseorang bernama Rina yang sedang berjalan di pinggir jalan, lalu saat di perjalanan ada preman yang ingin mencopetnya. Preman itu mengancam dan mengeluarkan senjata. Karena panik, Rina melarikan diri dan di tengah melarikan diri dia tertabrak oleh mobil besar yang dikendarai oleh Pak Budi. Setelah itu Pak Budi langsung menolong dan membawanya ke rumah sakit. Rina kehilangan banyak darah dan sayangnya di rumah sakit Rina tidak mendapatkan perawatan segera karena dokter terlambat datang. Sementara saat dokter datang, peralatan kesehatan yang dipakainya tidak higienis, sehingga keesokan harinya Rina meninggal. Dalam kasus tersebut, yang bersalah bukan hanya dokter sebagai orang yang terakhir bertemu dengan Rina, namun seluruh syarat dan sebab dimintai pertanggungjawaban, termasuk orang yang ingin mencopetnya. Pak Doni yang menabrak, Pak Budi yang menabrak, dan dokter. Yang kedua itu ada teori individualisasi. Contoh kasusnya itu seorang majikan yang sangat membenci pembantunya tetapi tidak berani untuk memberhentikannya. Ingin sekali agar pembantunya itu mati. Pada saat hujan lebat yang disertai petir, ia menyuruh pembantunya itu pergi ke warung dengan harapan agar pembantu itu disambar petir. Harapan itu terkabul dan pembantunya itu tewas tersambar petir. Dalam teori ini yang dimintai pertanggungjawabnya harusnya petir, tapi tidak dapat dibenarkan karena itu tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga ada teori generalisasi, yaitu contoh kasusnya ada seorang petani membakar tumpukan rumput kering, di mana secara kebetulan di dalamnya bersembunyi atau tidur seorang penjahat sehingga ikut mati terbakar. Dalam kasus ini jawabannya tergantung dari keadaan. Jika menurut kebiasaan sehari-hari tidak timbul akibat semacam itu, maka perbuatan petani itu bukanlah sebab dari kematian penjahat itu. Akan tetapi apabila di daerah itu terdapat kebiasaan orang bersembunyi atau menginap di dalam tumpukan rumput kering, maka perbuatan petani itu benar-benar mempunyai akibat atau kadar untuk matinya seseorang. Jadi menurut teori generalisasi ini adalah sebuah kebiasaan sehari-hari dan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Kemudian ada teori kausalitas dalam hal tidak berbuat. Teori ini berhubungan dengan delik komisionis per omissionis commissa, yaitu delik yang dinyatakan tidak berbuat. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Menurut pendapat IPA, pendapat ini juga tidak dapat dipergunakan dalam ruang lingkup IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh si pelaku. Jadi, teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana, karena bukan yang paling positif yang menjadi ukurannya, melainkan yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Baik, itulah pertemuan 11 yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.